Kembali di Kompas Petang, kami masih membahas terkait dengan rencana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Karawang yang akan menggelar nonton bareng film G30 SPKI. Tadi sebelum jeda, Pak Alyasa dari KAMI Karawang menyatakan kenapa seakan-akan untuk nonton bareng film G30 SPKI saat ini dipersulit karena hanya diberikan izin secara virtual dibandingkan dengan mal yang tetap buka di tengah pandemi COVID-19. Bung Rey, tanggapan Anda soal ini? Tadi ada dua ya. Pertama soal sepeda ya. Ya. Saya tidak tahu yang sepeda itu mungkin perlu dicari tahu juga apakah ada izinnya atau tidak. Kalau ada izinnya kok bisa ada izin. Tapi prinsipnya itu bukan itu. Prinsipnya sesuatu yang menurut kita dianggap melanggar ketentuan protokol COVID itu bukan untuk dicontoh, tetapi untuk dilarang, untuk ditegakkan aturan. Jadi nggak boleh berdasarkan itu kemudian kita melakukannya. Itu pertama. Nah yang kedua, di dalam aturan protokol COVID itu memang ada beberapa yang dikecualikan. Salah satunya adalah tidak menutup secara keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas yang sangat esensial. Ya esensial bagi kehidupan dan hajat hidup orang. Salah satunya adalah pasar gitu loh kira-kira kan. Nah itu tidak ditutup total itu. Ya. Nah, tapi yang kedua, cara berpikir seperti tadi itu agak repot. Nanti kalau dibuat cara berpikir begitu, nggak akan ada yang jalan. Nah, kenapa menteri-menteri boleh, kami nggak boleh? Nah, itu kan repot kita jantina semua. Dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau diputar balik lagi logikanya, akan menemukan berbagai kejanggalan. Nah, kalau nonton bareng itu boleh, kira-kira mengapa pilkada nggak boleh berkerumun? Mengapa ini nggak boleh berkerumun? Mengapa ini nggak boleh berkerumun? Nah repot lagi kita kan. Oke. Jadi kalau diputar balik akan kena begitu semua. Itulah kira-kira. Nah oleh karena itu kita memegang teguh prinsip saja. Nah yang agak membingungkan tadi itu pernyataan Pak Alyasa. Pak Alyasa ya. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan rapat menonton bareng bersamaan kecuali isinya adalah rapat menonton virtual. Saya agak bingung, itu ketentuan dari Satgas COVID itu yang mana? Nonton virtual atau nonton melalui rapat bersama atau perkumpulan bersama. Kalau Pemda memberikan izinnya menonton secara virtual. Gini maksud saya, sebab tidak ada urgensinya COVID-19 itu dimintai izin kalau mau nontonnya virtual. Dan tidak ada orang di Republik ini yang bisa melarang ya kawan-kawan kami di Karawang untuk menonton yang tidak dilarang oleh Republik. Gitu loh kira-kira. Oleh karena itu kalau ujung-ujungnya nontonnya virtual, nggak usah minta pendapat Satgas COVID. Tapi kalau minta pendapat Satgas COVID, konteksnya bukan nonton, konteksnya adalah apakah boleh ya berkumpul dalam satu tempat lebih dari 50 orang. Nah itu urgensinya dengan Satgas COVID. Nah saya nggak tahu yang mana yang diizinkan oleh Satgas COVID itu. Kalau yang diizinkan oleh mereka itu adalah nonton virtual, nggak perlu melibatkan Satgas COVID. Nah karena diberikan izinnya adalah nonton secara virtual, dianggap diskriminatif dan kesannya tadi Pak Alyasa bilang kok sepertinya sekarang ini dipersulit banget nih untuk nonton film G30 SPKI. Enggak, itu yang saya mau katakan. Enggak ada yang mempersulit. Anda mau nonton, enggak ada yang melarangnya, tetapi cara menontonnya yang cara. Apakah Anda menonton sendiri di rumah atau menonton dengan komunitas yang sangat terbatas, 10 orang, atau menonton melalui virtual. Tapi kalau Anda mengumpulkan orang melebihi jumlah 50 orang dalam satu ruangan misalnya, ya Anda harus mendapatkan izin dari Satgas COVID-19. Anda minta Satgas COVID-19 itu bukan konteksnya menonton. Konteksnya adalah Anda mengumpulkan orang lebih dari 50 orang. Apapun aktivitasnya, kalau mengumpulkan orang di atas 50 orang, dilarang. Harus mendapatkan izin dari Satgas COVID-19. Jadi bukan menontonnya itu, tapi mengumpulkan orangnya kira-kira gitu. Pak Alyasa, jadi kalau tadi Bung Rey tidak ada yang melarang untuk menonton film G30 SPKI, pemerintah pun tidak melarang tadi berdasarkan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, meskipun pemerintah juga tidak mewajibkan untuk menonton. Yang dipersoalkan adalah cara dari KAMI Karawang untuk mengumpulkan 100 orang
untuk nonton bareng, padahal saat ini Karawang masuk dalam zona merah? Ya, saya kira kalau mau fair sebetulnya Pak Asep Jamhuri sebagai Sekda Karawang bisa diundang. Sebetulnya dia yang kemudian deal kesepakatan lisan bahwa kalau outdoor 100 orang, kalau indoor 50 orang. Nah, kemudian putar video itu secara virtual. Nah, kita bilang bahwa virtual ke seluruh kami di Indonesia itu dilakukan dengan virtual penontonan itu. Akan tetapi sebagai sebuah pertemuan di Karawang, itu kami akan lakukan kalau di indoor 50 orang, kalau di luar rumah 100 orang. Nah, perbandingannya kesulitan pertemuan kami seperti yang dilakukan di Jawa Barat tempo hari. Akhirnya di rumahnya Saudara Jumur kan, hotel ini Papandayan, hotel apa semuanya Parahyangan, semuanya dibatal, dilarang. Kalau saya melihat ada semacam alergi terhadap kebebasan berserikat berkumpul terhadap rezimnya Pak Jokowi ini. Rencananya kami Karawang untuk mengumpulkan 100 orang dan menonton film G30 SPKI, teknisnya seperti apa sebenarnya Pak? Indoor, outdoor, atau ada ketentuan-ketentuan khusus? Dari himbauan Pak Sekda itu, kalian kalau mau lebih baik outdoor 100 orang kan, lebih segar suasananya. Kalau bicara penularan COVID itu kan virusnya menjadi nggak begitu khawatir kalau di outdoor. Nah, kami lebih pilih outdoor, makanya kami undang 56 orang itu dengan asumsi menjadi 100 orang, kan gitu. Nah, esensinya dari penonton G30 SPKI dengan Pak Gatot itu tuh apa yang kemudian menjadi sesuatu yang bahaya? Seolah itu aja bagi kami. Bung Rey, Saya kira sudah nggak ada masalah kan. Jadi diperbolehkan menonton dengan kapasitas penontonnya 100 orang. Nggak boleh lebih dari itu karena masalahnya bukan menontonnya. Masalahnya adalah ada larangan protokol COVID-19. Jadi bukan soal menonton. Mau melakukan kegiatan apapun yang jumlahnya melebihi kapasitas ruangan. Dalam hal ini misalnya 100 orang. Tidak diperbolehkan. Itu prinsipnya dulu gitu. Nah kalau sekarang ini berarti nggak ada masalah. Jadi sama sekali saya kalau dengar dari Bung Eliasa tadi, nggak ada yang mencoba menghentikan menonton ini. Yang yang diperiksa orang itu adalah cara Anda menontonnya. Kalau Anda mengumpulkan orang, bukan menontonnya yang jadi masalah, tetapi pengumpulan orangnya. Kalau Anda menonton virtual aja, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia supaya menonton. Misalnya film G30 SPKI tanggal 30, nggak ada orang yang boleh melarang itu. Jadi kalau ada orang yang melarang itu untuk tidak menonton, ya kita persoalkan bersama-sama. Tapi yang tentu saja dipersoalkan oleh orang kalau Anda menontonnya dengan mengumpulkan orang di dalam satu tempat. 100 orang. Yang melebihi kapasitas ruangan. Dalam kapasitas ruangan tentu saja hitungannya juga COVID ya. Karena hitungan ruangan adalah setengah dari kapasitas orang yang normal gitu loh saya kira. Dalam situasi normal. Jadi kalau ruangan itu kapasitasnya misalnya 100 orang, berarti hanya boleh diisi oleh 50 orang. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau outdoornya 200 orang, berarti ya nggak boleh lebih dari 100 orang. Iya, Pak Eliasa, jadi rencananya akan seperti apa secara detail? Misalnya lokasi akan di mana nanti akan dilakukan nonton bareng, kemudian penerapan protokol kesehatannya seperti apa, pengawasan untuk bisa patuh pada protokol kesehatan seperti apa nanti acaranya? Iya, jadi waktu pemberitahuan kita awal, si Pak Sekda ini kan selain Komandan Satgas COVID-19, juga tentang dia yang memberikan perizinan masalah tempat di Tugu Proklamasi. Karena Tugu Proklamasi ini ada situs budaya yang dijaga, dipelihara oleh Pemda lah kira-kira. Nah, jadi ketika ini persoalan di tempat itu, di tempat situs sejarah itu, maka kami akan memakai tempat seorang ustadz teman kami di dekat dari Tugu Proklamasi itu sendiri. Di rumah artinya? Di rumah, iya. Rumah itu dan halaman luas. Indoor berarti Pak? Atau gimana? Ada indoor, ada outdoor. Karena kita pasang tenda keluar juga. Nah, jika seperti itu, lalu kemudian ditayangkan virtual ke seluruh Indonesia, biar kami itu melihat semua, ada Pak Jenderal Gatot Nurmantio dengan mengomandani menonton film G30 SPKI. Kan
bagi kami itu sesuatu yang asik begitu loh. Seorang jenderal yang pernah memerintahkan seluruh koran untuk menonton itu semua. Lah, sekarang apa yang menjadi pelanggaran kami memakai tempat indoor dan outdoor seperti itu? Ya saya kira sekitar 50 orang lah ya. Kita pakai tempat ruang karena ada tenda segala macam. Jadi 50 atau 100, Pak? Kalau kami mengundang itu 50 orang, tetapi asumsinya kita kursi sediakan 100 orang. Karena biasanya dia suka bawa teman. Misalnya Pak Jenderal Tayo Tarmadi misalnya kan, ya temannya ikut. Ada istrinya ikut. Karena kan ada Pak Gatot Nurmantio kan gitu sebagai. Pak Gatot juga diundang berarti ya? Siapa? Pak Gatot Nurmantio diundang ya? Iya, beliau hadir insya Allah. Oke, Bung Rey tanggapannya? Ya ini agak membingungkan lagi. Sebetulnya sudah nggak ada masalah menurut saya sih. Ada indoor, ada outdoor tadi dikatakan dari Tugu Proklamasi dipindah ke rumah salah satu tokoh masyarakat di sana. Ya itu dia yang agak membingungkan itu. Jadi totalnya kira-kira 150 orang. Karena yang outdoor itu 100, di dalam ruangan 150 gitu. Tapi dari penjelasan Bung Ilyasa, nggak ada yang melarang. Tidak ada yang menghalangi menurut Anda ya? Ada yang menghalangi. Kalaupun orang memberi aturannya itu karena aturan COVID, protokol COVID-19. Dan itu berlaku di mana-mana, bukan hanya di Karawang. Di seluruh Indonesia ini ketentuan itu juga berlaku, kan? Termasuk di pilkada tadi. Makanya kalau tadi misalnya di pilkada disebutkan di Karawang itu ada pengumpulan massa, itu bukan dicontoh, itu justru harus dilaporkan gitu kira-kira. Sesuatu yang salah ya? Ya, lagi pula saya mau katakan itu, mestinya kami harus menjadi contoh kepada Republik ini, bagaimana protokol COVID-19 ini dilaksanakan oleh kita. Gitu loh kira-kira. Pak Ilyasa. Urgensi prinsipilnya nonton bersama-sama di lapangan itu. Pak Ilyasa, jadi protokol kesehatannya seperti apa? Menjaminkan bahwa kami ketika mengadakan nonton bareng di Karawang ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Gimana kurang jelas? Bagaimana kami kalau memang menggelar nonton bareng dengan ada sekitar 100 orang yang hadir nanti di Karawang, bagaimana menjaminkan bahwa betul protokol kesehatan ini akan betul-betul diterapkan pada saat acara nonton bareng ini? Oh iya, jadi gini loh, makanya sekali lagi kalau pertemuan ini diulang kembali, Pak Sekda suruh hadir. Jadi Satgas COVID-19 di Karawang itu turut hadir, mengamati, mengawasi, benar nggak kita patuh tidak terhadap itu. Pengumpulan nomor undian itu kan sebenarnya sesuatu contoh yang salah. Nah, kami tidak akan mengikuti contoh yang salah. Tentu kita akan mengikuti prosedural protap yang dari Satgas COVID-19. Jadi seharusnya begini loh, UUD 45 itu kan menjamin bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Betul, kan tidak ada yang melarang Pak, tapi yang kemudian dikritisi adalah bagaimana cara kami menggelar nonton bareng harus sesuai dengan protokol kesehatan itu yang kemudian dikritisi oleh masyarakat dan publik. Itu kami kan sebagai masyarakat melihat contoh yang sudah ada ternyata salah. Contoh yang benar bagaimana dong? Nah, Satgas COVID-19 ikut mengawal. Orang Pemda, orang Sekda itu mengawal Satgas. Jadi kami begini nih Pak, jaraknya begini nih Pak, masker gini Pak. Kalau misalnya lebih dari 50 suruh keluar gitu gini. Kami kami patuh. Kan Pemda sudah mengizinkan kalau virtual. Bukankah itu menjadi saran untuk bisa menerapkan protokol kesehatan nonton bareng bisa secara virtual untuk menghindari kerumunan? Iya, makanya kan dalam bayangan saya virtual itu kan dengan dunia maya itu kan Pak Gatot dan kami di Dengklok 50 orang hadir itu kan nggak apa-apa kan, nggak jadi masalah. Itu yang dibilang oleh Komandan Satgas Pak Sekda itu, kalian ke 50, kami kan di luar ruangan nih. Asumsi saya ke 50 datang ada 100 lah, bukan 150. Kalau diundang kami 50, yang hadir 100, jadi pas lah gitu kira-kira. Nah, si Komandan Satgas itu tolong hadir, kawal kami. Kami kan tanggal 30 nih rencananya. Tanggal 30 ya? Tanggal 30, pas 30 SPKI. Nah, maka momen sejarah ini harusnya tolong dukung oleh rezim Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang berharga untuk pendidikan masyarakat. Tanggal 30 September akan digelar di Karawang, Jawa Barat, meskipun sudah diminta untuk secara virtual. Terakhir untuk Bung Rey, silakan. Iya, pertama tadi kita sudah mengatakan, tidak ada yang melarang untuk menonton itu.
Apalagi di dunia sekarang, buat apa nonton rame-rame dalam kondisi yang kayak begini gitu loh. Orang nonton melalui handphone aja bisa sambil santai-santai tiduran, kira-kira begitu. Apalagi itu menonton dengan cara-cara berkumpul itu, karena potensi ya terjadinya pengembangan COVID-19 ini besar. Itu satu. Lagi pula, ya kami sendiri sudah menyatakan dengan tegas menolak pilkada lanjutan karena itu berpotensi untuk menyebarluaskan COVID-19. Baik. Nah, yang kita minta sekarang sebetulnya dari kami itu jadilah contohnya. Anda punya rencana besar melakukan menonton bareng, tapi karena kondisi COVID, nonton bareng itu ditiadakan dan dianjurkan menonton melalui saluran media elektroniknya masing-masing itu. Itu menurut saya contoh yang bagus. Itulah contoh-contoh pemimpin di masa mendatang di mana antara pernyataan dan tindakan itu satu. Baik, menjadi contoh tapi untuk... kan saya ingin mengatakan begini loh, Bung Ray. Artinya kan kalaulah pilkada, ini kan himbauan dari masyarakat, kami juga menghimbau begitu, tetapi kan Presiden tetap ngadurugdug, kata orang sudah bilang ngadurugdug, tetap kekeh untuk terjadinya pilkada. Tidak ada alasan dengan COVID itu 19. Nah, maka demi sebuah keadilan, kami juga akan melakukan itu semua. Orang negara aja tidak memberikan contoh yang baik, ya kami juga lakukan saja. Dan pertemuan, dan kemudian dalam pertemuan itu nonton bareng, ya kan 50 orang. Lalu kemudian 50 orang itu ditayangkan secara virtual ke seluruh Indonesia, kami di seluruh Indonesia sudah ada. Contoh yang tidak baiknya dari negara, Pak Jokowi juga untuk pilkada tidak dilarang. Tunggu dulu, Bung Elyasa, Anda mau jadi pemimpin atau Anda mau jadi makmum? Kalau Anda jadi pemimpin, bukan berarti apa kalau pemerintah begini, ya kami boleh begini. Enggak. Kalau Anda mengatakan bahwa pemerintah ini salah dalam hal mengizinkan, melanjutkan tahapan pilkada ini dilanjutkan, Anda harus contoh. Buktikan cara yang lainnya. Itulah kira-kira. Jadi kalau Anda tetap ikut juga dengan pola itu, ya orang akan bertanya, loh bedanya Anda dengan dia di mana? Ya makanya saya ingin mengatakan. Itulah makanya kalau Anda mau jadi pemimpin, kalau Anda mengkritik satu kebijakan yang menurut Anda itu nggak tepat, Anda contoh sebaliknya. Bukan malah ikut itu. Itu namanya. Jadi, kalaulah itu contoh yang salah, pemerintahan Republik Indonesia tetap kekeh dengan pilkada. Bung Ilyasa, bukan contoh yang salah. Yang saya katakan itu adalah Anda sudah menyatakan menolak ide keputusan pemerintah yang melanjutkan pilkada. Kalau Anda menolak itu, Anda harus contoh konsisten di situ. Tapi salah satu alasan Anda menolaknya karena berpotensial akan menimbulkan kerumunan yang itu mengakibatkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nah itu poinnya. Nah, Anda harus contoh itu. Ya kan standarisasi dari Komandan Satgas COVID-19 Pak Sekda itu Asep Jamhuri mengatakan kalau indoor 50 orang, outdoor 100 orang. Nah kami itu berarti mengikuti protap yang sudah ada. Sudah kan tinggal dilaksanakan. Baik. Iya, nggak jadi masalah. Sudah tidak ada masalah, karena izinnya sudah keluar untuk 100 orang, tinggal dilaksanakan, dan jangan merembet kemana-mana. Baik. Katakan bahwa saat ada orang yang melarang nonton G30 SPKI, tidak ada. Yang dipersoalkan orang cara menontonnya seperti apa. Baik. Tidak ada yang melarang untuk menonton film G30 SPKI, termasuk juga pemerintah tadi Menko Polhukam menyatakan tidak melarang, tapi harus dipastikan untuk bisa mematuhi protokol kesehatan, apalagi juga mengikutkan atau mengikut sertakan banyak orang seperti yang akan dilakukan kami nanti 30 September ya, Pak Elyasa. Baik, terima kasih Pak Elyasa, terima kasih juga Bung Rey. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kamus Petang.